Hobi scroll media sosial, sadar nggak kalau hashtag atau tagar kabur aja dulu saat ini sedang menjadi tren. Nah, berkat tagar atau hashtag ini warganet jadi spill berbagai cara kabur versi elegan. Mulai dari berbagi informasi soal beasiswa pendidikan sampai lowongan pekerjaan di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sahabat Gen Z. Kali ini gue kedatangan tamu nih dari teman-teman kelas 2 yang bakal ngebahas tentang hashtag yang baru-baru ini viral di Twitter. Bukan cuma di Twitter, tapi di Indonesia juga viral banget. Nah, hashtagnya ini namanya kabur aja dulu. Oke. Tapi sebelum kita ngebahas hashtagnya atau kita ngebahas tentang apa sih kabur aja dulu, gue mau kenalin diri gue dulu nih sebagai host. Kenalin, nama gue Wajir Muhammad Yusuf. Dan nama saya Yohansa Muhammad Nadi Winata Pertama. Nama saya Wadia Risa Marlin. Nama saya Muhammad Zaki Akbar. Dan nama gue Mautika Suwardi. Nah, oke teman-teman, sebelum kita tanya jawab atau sebelum kita interview teman-teman kita yang ada di sini, kali ini tuh gue mau bahas dulu nih tentang apa sih kabur aja dulu itu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, istilah kabur aja dulu itu udah viral banget di media sosial. Tagar ini tuh kayak mencerminkan fenomena anak-anak muda Indonesia yang mempertimbangin tuh buat migrasi ke luar negeri demi mencari kehidupan yang dianggap lebih baik. Jadi bisa dibilang fenomena ini, gue entah dibilang ini fenomena positif atau negatif, tapi apapun itu kita bakal tanya nanti teman-teman kita kali ini. Nah, yang mau sebelum gue bahas dari tema ini, kabur aja dulu tuh sebenarnya udah lama hashtag ini muncul ya teman-teman. Udah lama banget hashtag ini muncul, tapi hashtag ini muncul lagi mulai sekarang. Kalau misalkan kita ngeliat di orang-orang di sekitar kita, banyak banget gak sih teman-teman kita yang kayak TKW, kerja di luar negeri, kerja di Korea atau di negara-negara gitu. Tujuan mereka kerja tuh ya yang paling pertama pasti nyari uang ya kan, nyari uang buat diri mereka sendiri atau buat keluarga mereka. Pokoknya yang teman-teman harus tahu, yang penonton harus tahu di rumah, latar belakang fenomena ini tuh kayak ngungkapin kekecewaan kondisi masyarakat Indonesia, terutama di generasi muda ya, generasi Gen Z. Makanya nama channel kita nih generasi Gen Z, sahabat Gen Z. Makanya nama channel kita ini sahabat Gen Z tuh kita mau nganalisis tuh dari perspektif pandangan anak-anak muda, teman-teman gue yang ada di sini tuh gimana sih pandangan mereka tentang hashtag kabur aja dulu ini. Nah, sebelum gue masuk ke pertanyaan ini, gue bakal ada pertanyaan pembuka nih buat teman-teman yang ada di sini. Menurut Kayolan nih, apa sih yang Kayolan tahu tentang hashtag kabur aja dulu ini? Itu kalau menurut gue, Sambil minum nggak apa-apa. Sambil minum biar santai ya. Nah, kalau menurut gue sendiri itu adalah bentuk protes dari ke masyarakat atau bentuk karena kekecewaannya ya, seperti ketidakadilan hukum, korupsi yang merajalela, dan seperti pokoknya tuh ketidakadilan hukum. Kayak yang mungkin dari perspektif Yolan tuh mikir kayak adanya hashtag ini tuh kayak nggak keadilannya hukum di Indonesia, kayak politik yang nggak bersih itu yang mungkin kayak ngemungkinin kayak bikin kita anak-anak muda tuh jadi makin sulit dapat pekerjaannya. Bener gak? Ya. Bener banget gak sih? Kalau menurut Kalot gimana pendapatnya tentang hashtag ini? Sebagai apalagi kan Kalot perempuan ya kan, perempuan kan juga harus berkembang, harus grow up juga, bener gak? Apa tanggapan Kalot tentang hashtag ini? Bantu jawab. Kalot belum tahu karena Kalot tuh mungkin ngerasa bingung karena perempuan kan juga kayak harus berkembang juga kan, harus grow up juga. Jadi mungkin Kalot mikir kayak ya kelas Kalot aja nih yang mahasiswi ya kan, dia tuh bingung gimana caranya berpendapat tentang hashtag ini karena ya saking susahnya kita tuh ya walaupun kita belum kerja ya kan teman-teman, tapi kita ngerasa kayak ya kita belum kerja, kita udah tahu nyari kerjaan tuh di Indonesia tuh susah banget gitu. Kalau pendapat lu, Bang? Ya, kalau menurut pendapat gua, tagar ini itu mencerminkan anak-anak muda Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri, entah mencari kerjaan atau ingin tinggal di sana. Tapi di satu sisi itu tagar ini banyak kontroversinya. Pasti banget sih. Tentang nasionalisme lah, gitu-gitu. Tapi kalau menurut lu pada kayak kalau misalkan orang ya kerja di luar negeri itu ngurangin nasionalismenya nggak sih? Menurut gua sih enggak. Juga ya. Karena dia kan kerja buat diri dia sendiri. Iya sih, benar juga. Ya emang kalau misalkan contoh ya, gua ambil dari stand up comedian dah, Panji Pragiwaksono ya.
ya dia tuh kerja di luar negeri stand up komedi, dia emang tinggal di Amerika ya kan. Tapi tau nggak, dia stand up di Amerika aja dia nunjukin, dia ngasih punchline tema-tema yang berhubungan sama Indonesia. Jadi mau gimana pun, apapun pekerjaannya, apapun tujuannya, selagi itu tuh nggak bakal ngurangin nasionalisme banget ya teman-teman, dari perspektif pandangan gue sendiri. Soalnya kalau yang gue lihat dari seorang youtuber, penulis komika Panji Pragiwaksono, dia tuh kayak ngelakuin stand up komedinya itu ngebawa Indonesia, bawa bangga nama Indonesia. Dia tuh sampai ngasih tau kayak, ini loh adat-adat Indonesia yang bisa gue jadiin bahan stand up komedi gue. Menurut lo ini? Kalau menurut gue sih generasi muda bisa dibilang Gen Z kayak merasa nggak puas gitu loh, kayak tinggal di Indonesia kayak apa-apa nggak setimpal, nggak sebanding dengan Indonesia, apalagi dengan apa kesehatannya, pendidikannya, kayak Kurang feedbacknya nggak banget ya, feedbacknya kayak apalagi kalau misalnya udah lulus terus pengen cari kerja tinggal sebanding loh sama fee-nya. Iya. Kayak ya kalau misalkan kita dibilangin dari UMR aja lah ya, UMR kita kan nggak seberapa banget, jauh Kayak nggak banget. ngerasa nggak cukup pokoknya. Iya jauh banget. Kalau dibilangin, kalau bisa dibilang di Asia Tenggara ya mungkin UMR kita paling rendah ya di sekitar Asia Tenggara ini. Tapi ya gue pernah baca artikel nih, ini tentang kenapa ya bisa ada hashtag ini, tapi sementara nih persentase buat kesenangannya masa Presiden Prabowo saat ini itu persentasenya sampai 80% teman-teman. Nanti kita munculin artikelnya di sini. Nah, itu persentasenya sampai 80%. Berarti 80% masyarakat Indonesia itu puas sama masa kepemimpinannya Pak Prabowo. Tapi yang mau gue tanya, kalau menurut dari kalian nih, di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini gimana? Apa mungkin lebih baik dapat kerjanya? Apa mungkin sama aja? Apa mungkin belum kelihatan kalau menurut beliau? Ya mungkin kita belum kelihatan, tapi kita mungkin udah ngeliat orang-orang di sekitar kita ya, yo. Kayak misalkan dia mungkin saudara atau gimana. Menurut Yolan pandangannya gimana soal kepemimpinan itu? Kalau menurut gue sendiri ya, itu kan di masa pemilihan Pak Prabowo ini itu angka pengangguran malah jumlahnya lebih naik dari bandingan yang angka tingkatnya tingkat peluang pekerjaan. Peluang pekerjaannya. Nah sedangkan berarti untuk efektif atau enggak ya Pak Prabowo ini kan belum bisa dibilang efektif atau enggak ya, karena dia baru juga menjabat kan ya. Apalagi melambungkan tingkat pengangguran ini kan juga masih jauh banget ya. Nah yang ini juga gua masih bilang kalau ini Prabowo ini efektif atau enggaknya. Ini nggak bisa bilang sih Prabowo ini. Pak Prabowo ini belum kelihatan lah, ibarat belum kelihatan Karena atau juga gimana. baru menjabat. Karena juga toh kita juga kan sebagai mahasiswa atau mahasiswi belum bisa merasakan itu. Tapi yang kita tahu sebagai mahasiswa atau mahasiswi di sini, ya cari kerja di Indonesia itu nggak sesulit itu. Makanya kita ngeliat influencer TikTok, kalau ngeliat ya kan banyak banget yang kerja di luar, banyak banget yang grow up di luar. Ya kita nggak tahu mungkin di sana susahnya gimana atau tantangannya gimana. Tapi nih teman-teman, kalau misalkan kalian nih dikasih kesempatan buat kerja di luar negeri, mau atau enggak? Menurut lu? Kalau gue sih mau, Kenapa mau tuh? karena Minum aja, minum. ya, karena di sana itu lowongannya kriteria buat masuk kerja itu gampang. Bener Kalau banget, di bener sini banget. kayak harus tingginya berapa, Bener banget. harus ada inilah. Kalau di sana kayak tidak berpengaruh, yang penting skillnya itu ada dan gaji di sana Tapi- itu bisa bilang Tapi buat teman-teman udah ada yang pernah ngerasain kerja belum? Mungkin Ikoyo Kerja di iya, Indonesia. iya kerja di Indonesia. Part time ya paling. Iya, pernah. Part time yang pernah lu rasain apa dan apa persyaratan part time itu buat kerja di Indonesia? Ini buat sekelas part time ya teman-teman. Kalau part time sama freelance tuh mungkin ya CV, CV-nya. ya CV-nya. Kebanyakan yang lu rasain dari CV-nya itu apa? Pengalaman. Ya pengalaman kerja. Persyaratannya. persyaratannya. Itu peserta wajib pengalamannya ada banyak, kalau pengalamannya nggak banyak kadang tuh nggak bakal di. Iya benar banget, benar banget. Jadi dipandangnya nggak bisa kerja Hmm. kalau nggak ada pengalaman. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang nonton, jadi kita tuh umurnya beda-beda semuanya yang ada di sini teman-teman. Jadi yang gua pribadi, gue yang lebih prefer yang udah pernah ngerasain kerja. Emang sesulit itu pas gua baru lulus SMA, sebelum gua masuk ke dunia kuliah kayak gini, gua udah ngerasain kerja dan itu persyaratannya luar biasa. Kayak yang bisa kita tahu deh, kalau misalnya kita cari di aplikasi-aplikasi online ya kan, banyak banget persyaratannya, contohnya kayak minimal umurnya 25 tahun, bener nggak? Minimalnya S1, Iya. belum menikah, Pengalaman. misalkan pengalaman, nggak boleh tindik, nggak boleh tato, Iya. harus rapi. Dan bahkan kalau menurut gue ya, cari kerja di Indonesia tuh kalau menurut Pacar tuh template banget ya sih. Iya. Contohnya ya, kita interview harus pakai bajunya serapi mungkin, putih hitam. Biasanya. Kalau di luar negeri yang mungkin yang gue tahu dari TikTok atau sarana-sarana media lain tuh, Cuman sopan aja. iya, iya, sopan. yang penting mereka datang, Rapi, dia sopan. rapi, punya skill atau gimana, Iya. mereka tuh bisa peluang buat masuknya tuh gede banget gitu.
makanya gue kayak nggak tahu ya kepikiran buat kedepannya itu gimana. Tapi apapun itu kedepannya pandangan kita terhadap nasionalisme yang tadi kita sepakat tuh, kita nggak mau ngurangin nasionalisme kita lah ya, kita sepakat di sini. Kita sama pemikiran teman-teman, orang yang kerja di luar negeri itu nggak mengurangi nasionalismenya dia gitu. Rasa cinta tanah air lah. Bener banget. Oh iya teman-teman nih, waktu itu gue pernah baca nih di salah satu IG. Ya nanti IG-nya bakal adalah di sini jurnalnya juga. Bukan jurnal sih, kayak postingan ya. Iya, Postingan. Postingan tuh sampai kayak ada pejabat negara kita yang nanggepin gimana sih Pak tentang adanya kabur aja dulu ini. Terus pejabatnya itu bilang kayak kalau bisa tuh jangan balik lagi kayak gini. Kalau bisa jangan balik lagi. Menurut gue itu bukan pendapat yang seharusnya dilakuin ya kan. Pendapat pejabat seharusnya bisa lebih baik lagi. Tapi maupun gimana pun ke depannya, kita juga pasti tahu kan pejabat-pejabat itu pasti berusaha gimana caranya mendapatkan lapangan kerja yang lebih banyak kan di Indonesia, pasti mereka juga ini. Terus gue mau nanya juga nih buat teman-teman, kalau misalkan dikasih kesempatan kerja di luar negeri, mau tempatnya di mana, apa pekerjaannya, dan berapa fee-nya? Dimulai dari Yolan dulu deh. Yolan kan nih, Yolan nih teman-teman dia berbau-bau Korea banget. Dia Enggak, anaknya kalau pakai- kalau kataku nih dari awal dulu nggak sih, karena kan Iya. awalnya dari segi perempuan kan, pasti kan. Bener banget, iya bener banget. Kalau menurut Alat deh, sebelum Alat jadi ibu rumah tangga ya Yol? Kalau gue pengen kerja di Kalau di angan-angan deh, kayak pengen di luar gitu. gue pengen di minimal Amerika lah. Amerika, karena ya fee-nya emang gede banget. Iya, nggak sih, lo fee-nya bisa gede lo- banget. Tapi ya fee-nya gede juga pajaknya gede. Tapi Iya. pajaknya juga, Ya, pajaknya tuh iya. maksudnya diperlakukan secara Dipergunakan baik, dengan baik. dipergunakan sangat baik pajaknya. Walaupun Sebanding. Sebanding lah sama gajinya. bener banget. Kayak misalkan kan ada juga ya, lo kayak beberapa negara tuh yang kayak BPJS-nya ditanggung, terus sekolah melahirkan persalinan ditanggung. Iya. Ya nggak sih? Banyak tuh negara-negara yang kayak gitu. Yang semoga ya kedepannya negara kita bisa kayak gitu lah ya. Amin. Keren banget. Lu Bang, mau kemana? Gue Kalau misalkan- Bentar, si Australia. Alat belum tahu fee-nya tuh pengennya dengan Oh iya gajinya, weh berapa banget? Segede-gedenya apa emang udah ada pikiran? Iya. Segede-gedenya 11 juta lah. Tidak Bisa, nanggung. nggak ada yang nggak bisa lah. Iya. Tapi Karena Amerika, emang Iya nggak ada yang nggak bisa. Tapi Amerika. gue pernah punya pikiran kayak gini nggak sih? Kalau misalkan kita udah kerja nih di luar negeri, misalkan kita jadi manajer nih di luar negeri, terus kita jadi manajer di Indonesia, dan menurut gue itu fee-nya juga pasti bakal menurun nggak? Kalau menurut kamu? Pasti itu menurun. Pasti bakal menurun nggak sih? Karena ya mungkin kalau misalkan kita bisa jadi manajer di Indonesia, belum tentu kita bisa jadi manajer di Iya, luar betul negeri, banget. karena mungkin kan karena perbedaan kan atau perbedaan cara bicara atau gimana kan itu dampak banget kan. Kebiasaan lah. Oh, kalau buat teman-teman, lu belum jawab mau kerja di mana, fee-nya berapa? Gue Australia sih. Australia. Buat jadi apa dulu? Manajer gue kalau bisa. Manajer ya. Minimal banget manajer apapun itu yang penting Apapun manajer nggak itu. sih? Bener banget. Fee-nya bang? Fee-nya ya Fee-nya ibarat Jabar lah, tinggal di Australia, hidup sama anak istrinya 50 lah. 50, udah cukup tuh. Insya Allah. Insya Allah cukup. Nah, Australia kan kalau nggak salah itu ditanggung BPJS-nya. Bener banget, bener. Terus pendidikan. Bener banget. Nggak kayak di sini. Sampai banyak banget S1 Indonesia tuh yang kerja di Australia, walaupun kayak pekerjaannya kayak cuman misalkan bersih. dia tukang bersih, bahkan kan ada juga beberapa teman-teman kita yang S1 tuh nggak malu buat kerja gitu ya, karena mereka ngerasa kayak fee-nya gede kali ya, mungkin karena fee-nya gede mereka nggak malu. karena kalau kerjanya apa ya, kayak kerjanya tuh gampang, tapi fee-nya tuh nggak main-main. Fee-nya tuh sebanding sama kebutuhan hidup sebulan kan. Bener banget Jadi Yol. kayak cukup banget deh. Bener banget. Sementara kalau ya kita nggak berbandingin atau nggak ngebandingin dengan Indonesia, tapi kita nyatanya kayak gitu kan di Indonesia. Mungkin banyak kan sih Lot, di Indonesia yang kayak gajinya tuh masih di bawah UMR. Masih banyak banget, apalagi di kota-kota kecil. Bener banget. Kalau menurut gue ya gaji di bawah UMR di Indonesia mungkin kalau misalkan sesuai sama harga barangnya nggak begitu Balance besar ekonomi. ya, kalau misalkan ekonominya juga balance sama UMR-nya ya mungkin bakal baik-baik aja, bakal tentram juga gitu. Kalau menurut Jalan maunya kemana? Terus dapat berapa? Orang niatnya sih mau nyari kerjaan di luar negeri itu kayak di Jepang ya. Hmm. Tapi kan itu juga sebagai pengalaman biar balik lagi nanti di Indonesia lagi. Itu kayak bukti Yolan tuh untuk menciptakan tanah air. Bener banget, bener Karena banget. jadi Yolan tuh sebagai nyari kerjaan di luar negeri itu bukan karena nyari fee-nya, tapi nyari pengalamannya. Karena orang yang kerja di luar negeri pasti kan dapat Pengalaman yang yang lebih. lebih bagus, Benar, juga benar. bakal dipandang lebih bagus di Indonesia kan. Nah itu yang Yolan kerja sih lebih pengalamannya aja dibanding fee-nya. Tapi kalau misalkan Yawan udah kerja di luar negeri, apa Yawan
bakal balik ke Indonesia nggak, atau buat kerja di Indonesia, atau cuman sekedar balik aja deh karena kangen tanah air gitu? Mungkin kalau balik mungkin iya, cuman nggak bakal mau jadi karyawan. Mungkin orang bakal berusaha untuk membangun brand tersendiri, Brand sendiri atau perusahaan sendiri, ya kan, sendiri. PT sendiri. Apalagi kan kita sebagai anak hukum, Ya. kita bisa kayak mungkin buka partner sendiri, Ya, atau kita buka kantor ya. legal sendiri, ya kan, kayak gitu. Iya. Pokoknya tujuannya Yolan, kayak gue mungkin bakal balik ke Indonesia tapi nggak sebagai karyawan. Karena Iya. gue merasa kayak pengalaman gue udah cukup, dan insya Allah pengalaman gue tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Karena itu juga salah satu bukti cinta tanah air. Bener kan? banget, bener banget. Karena kita ngebuka lapangan buat orang sekitar tuh pasti ngerasanya bakal enak banget gak sih kalau kerja kayak gitu. Iya. Ya bukannya kita mau dipanggil sebagai bos atau gimana ya. Tapi Tapi membantu yang lain. bener banget. Membuka Poinnya peluang. tuh, iya poinnya tuh kayak bukan perihal gua bos atau gimana. Tapi perihal kayak gua bisa ngebantu orang lain, bisa ngasih job ke orang lain tuh pasti bakal lebih senang banget kan Iya. Yol. Kalau buat Iqbal, Kalau gue sih pengen ke Jepang. ke Jepang juga. Iya, soalnya gue udah pernah diceritain Mm-mm. sama saudara gue di Jepang tuh apa-apa ditanggung. Apa-apa ditanggung. Iya, jadi enak. Jadi mungkin gue pengen nyoba sana lah, dari pengalaman baru segala macem, dengan gajinya yang segede-gedenya mungkin. Bener banget. Gaji, ya emang kalau kita nggak, ya kita realistis aja lah ya, Iya. ini anak muda. Ya mungkin kalau buat ya kita ya realistis, tapi di satu sisi kita juga bersyukur karena kita di tempat ditinggal yang kayak gue ngerti ya cukup lah, ibarat kita cukup-cukupin walaupun nggak cukup ya toh. Semisalkan nanti rezeki kita emang, kalau misalkan kita alhamdulillah lulus rezeki kita sekian juga kita cukup-cukupin, walaupun itu belum, menurut kita kebutuhan tuh nggak cukup ya kan, karena Syukur kita. zaman sekarang kan semuanya naik, Irit-iritin semuanya lah. naik, iya diatur. minyak naik apa segala macam naik. Gimana caranya tuh sebenarnya kalau dibilang cukup sih enggak, tapi gimana caranya kita harus cukup-cukupin ya kan. Nah, kalau Kalau menurut Pak Jil sendiri apa? itu Kalau buat kerja, nih Pak tuh pengen banget Yol. Jadi sebelum Pak masuk fakultas hukum ini, Pak tuh pengen banget jadi koki Yol. Kalau buat jadi koki, Pak tuh tadi mau ngambil di Singapura atau di Australia. Kenapa Pak mau ngambil di Australia atau Singapura? Soalnya yang pertama bukan perihal fee ya di sana. Yang Pak tahu tuh di Australia juga tuh ada sekolah masak Will. Jadi itu gua pengen kayak Sekalian belajar nah, lah. sekalian gua belajar juga sekolah Asah masak. skill. Bener banget, karena yang pas gue kerjanya ya mungkin bagi gue gaji dengan UMR pas gue kerja tuh ngerasa cukup ya kan. Waktu itu karena emang gue harus ngedepanin nyelesain kuliah dulu, makanya gue waktu itu kuliah dulu. Tapi kalau buat di dunia masak, gue tertarik banget sama Australia, tertarik banget. Kayak misalkan ya mungkin gajinya atau BPJS itu ya siapa sih yang nggak mau ditanggung sama pemerintah ya nggak sih? tapi itu biasanya dia yang tanggung pemerintah itu tuh tergantung ini nggak sih warga kenegaranya lagi. Kan nggak semua warga negaranya yang kerja di sana itu ditanggung semuanya. Nanti nunggu beberapa kayak tahun dia bekerja baru ditanggung. iya. Kan tergantung kebutuhannya masing-masing lagi. Bener. Pindah kedudukan lah. Iya, pindah ke dunia. Berarti itu salah satu contoh cinta tanah air. Iya. Ya kalau misalkan kita juga dikasih kesempatan buat kerja di tanah air, apapun itu pekerjaannya, ya kita juga pasti bakal syukurin ya pasti. Dan caranya kita nanggepin hashtag kabur aja dulu, ya bukannya karena kita ini cuman FOMO atau ikut-ikutan, kan banyak banget tuh. Iya. Di Twitter banyak banget yang kayak nyela kayak udah mendingan kabur aja dulu ya kan. Lagi ngapain sih di Indonesia gini-gini, nggak buat atau gimana? Malah ngejelekin. Iya, malah Iya. ngejelekin. Sebenarnya tuh poinnya kayak kita sebagai anak muda tuh sebenarnya bisa loh kita ngebangun Indonesia gitu. Dan kita juga nggak ngejat buat orang yang pergi keluar. Ya mau gimana pun kita tuh anak Indonesia, kita harus ngebangun Indonesia, bener nggak? Kalau misalkan gue tanya solusi nih, menurut lo apa pesan solusi yang misalkan lo mau sampaikan supaya hashtag kabur aja dulu ini bisa dilihat sama teman-teman kita di rumah dengan cara sudut pandang kita? Menurut lo apa solusinya? Solusinya nih biar kayak kerja lo enak, biar kerja lo gampang. Gimana tuh buat pemerintah? Mungkin pemerintah bisa denger kita pas misalkan butuh ini, butuh di lapangan kerjanya, butuh di luar saya lagi. Ya kan menurut kalian? Atau mungkin selain kan dari pemerintah sebagai orang yang berwirausaha, mungkin kayak toko-toko yang punya brand merek sendiri itu boleh membuka peluang bagi orang pekerjanya, seperti menambahkan karyawannya. Karena kan misalnya orang-orang ketika ada yang masuk ke dunia elektronik atau teknologi ini ya, ini orang-orang mulai mengecilkan apa ya karyawannya, mulai sedikitkan karyawan dengan memecat-pecat seperti perusahaan kayak gitu. Oke. Yang tahu lah ya, yang agak dulu itu sebelum hangat tuh. Ya ada kabar-kabar hangat lah, pasti teman-teman mungkin bisa notice lah ya, Iya. bisa kabar-kabar hangat kayak gitu. Pemecatan massal tuh. Nah, Ya ada kabarnya. harusnya perwirausahaan tuh ngertiin juga Mhm. gimana
bukan ingin untung besar, tapi juga mengertiin masyarakat yang lain itu juga butuh loh pekerjaan yang seperti itu, walaupun dipandang rendah ya. Cuma bagi mereka itu kan sangat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Iya, dia betul sendiri. banget. Sehingga jadi selain dari pemerintah, sebagai orang yang berwirausaha juga harusnya memantau ya, mengelirik ya bagaimana Memadai lah, Iya. memadai. Walaupun jadi pesan mungkin poinnya buat Yolan, poin dari Yolan tuh ya mungkin buat selain dari pemerintah, ya selain dari juga buka pemerintah, lowongannya. buat teman-teman yang punya wirausaha atau yang memperkerjakan orang ya itu lebih ke memanusiakan lagi, lebih melirik lagi, karena mungkin bagi kita ngasih ke pekerjaan buat seseorang itu hal yang bagi sebagian orang mungkin hal yang kayak ya udah karena emang gue punya usaha ya lo harus kerja sama gue, tapi pemikirannya kayak mereka kerja buat keluarganya, mereka buat mengisi hari-harinya ya kan, mereka juga punya tanggungan, mereka juga punya keluarga kayak gitu. Kalau Ikli, Jabar, apa bang solusinya buat Indonesia ke depannya? Kayak tadi tuh pemerintah harus buka lapangan kerja yang banyak, tapi di satu sisi juga orang yang ingin kerja jangan muluk-muluk minta gaji yang langsung besar, kan banyak tuh Banyak gadget sekarang Banyak dikasih gaji. Kenapa sih? Berapa Kalau menurut gua sekian gitu. yang kurangnya dari yang gua sebagai Gen Z ya, kebanyakan gengsi nggak sih anak zaman Iya, sekarang? kebanyakan gengsi. Gengsi banget. Kayak misalkan lu kerjanya kayak gini, kerja kotor, terus lu nggak mau gitu. Yang harus kalian tahu ya teman-teman di luar sana, cari kerjaan tuh sekarang susah banget. Betul. Apapun pekerjaannya, gimana pun cara kerjanya, ya kalau emang kita dikasihnya rezekinya kayak gitu ya kita harus jalanin, Ya. bener nggak sih? Terima aja dulu. Bener banget, terima banget. Lanjut bang. Ya kayak dapat gaji segitu ya jalanin dulu aja, karena itu kan suatu pengalaman kita kan. Karena kalau kita udah ngelewatin itu pasti bakalan baik ke depannya. Itu sih. Kalau Iklil, gimana Klil? Tanggapan lu buat kedepannya tentang Indonesia ini, tentang hashtag kabur aja Solusi ya? Solusinya sih- solusi dan kemauan lu ke depan biar ya bukan cuman lu nguntungin buat diri lu doang Klil, tapi buat masyarakat, buat kita, buat teman-teman, apa itu solusinya? Pemerintah sih harus perbaikin tata kelolanya ya, dari keadilan, transparansi dan peluang ekonomi. Berarti ya, yang harus kita benerin dari pemerintah atau teman-teman di luar sana, kita harus ngebenerin ekonominya, bener gak? Harus ngebenerin tata kelolanya. Berarti secara nggak langsung Miing atau Iklil dia tuh ngasih ungkapan bahwa pemerintah tuh harus sebersih mungkin, Iya, bener gak betul banget? banget. Buat mungkin Terbuka. bapak-bapak di luar sana atau pejabat-pejabat di luar sana, ya bapak-bapak yang dikasih apa sih? Kursi Maksud empuk. dikasih amanah sama rakyat. Semoga mungkin tuh kayak ya kayak misalkan sebisa mungkin tuh kayak misalkan lebih baik lagi pekerjaannya. sama selain Semoga lebih amanah Bener lagi. banget, lebih amanah lagi, lebih dapat dipercaya, soalnya kami rakyat atau kami Gen Z, kami percaya dengan pekerjaan bapak-bapak di sana, kami percaya dengan para pejabat-pejabat di sana. Kami sangat percaya, karena kalau kami nggak percaya itu akan nimbulin yang namanya Rasa curiga. keresahan. Kalau misalnya kita nggak saling percaya antara rakyat dan pemerintah, Percaya ya siapa lagi? kita harus kepercaya ke siapa lagi, karena bapak-bapak atau bapak-bapak yang ada di sana tuh yang kami pilih gitu. Jadi kita mau harus percaya sama siapa lagi. Awan, apa Lot solusinya sebagai perempuan? Gimana nih? Kayak ya mungkin persyaratannya dong buat perempuan. Biasanya kan ada Lot, perempuan yang kayak udah menikah, udah punya anak, atau perempuan malah kan batas umur perempuan tuh kalau setahu gue tuh lebih ini nggak sih, lebih pendek loh. Pendek. Kalau 23 atau 24 mereka tuh udah di form atau di lamaran tuh lebih kecil loh. Iya, lebih Ya, susah. lebih minim ya. ini kalau mungkin kalau kata alat sih kayak gini ya mungkin maksudnya. Karena mungkin selain dari pemerintah, dari diri sendiri juga harus dikembangin. Jangan menuntut untuk gaji gede atau dapat pekerjaan tapi pengembangan dirinya sendiri pun nggak dinaikin. Iya. Jadi jangan, karena dari perempuan kadang suka minta kayak tuntutannya gede, tapi kan mereka tuh kadang nggak mau effort untuk kayak mempertinggi apa ya pendidikannya, Value-nya, ya, value-nya, apa dia iya. inginnya tuh di gaji tinggi, tempat enak, tapi mereka tuh nggak ada usaha Tapi sama mereka- sekali. Iya, tapi mereka tuh nggak bekerja sama diri sendiri. Itu bukan perempuan doang sih. Iya sih, laki-laki juga sama. Laki-laki juga kayak Laki-laki juga. gitu. Iya. Hampir Mungkin semuanya. mungkin maksud dari alat gitu. Laki-laki juga kayak ya mungkin banyak yang bilang kayak ya kan apa pengangguran di Indonesia gede banget ya. Mungkin banyak yang mikir kayak gengsi, kayak gua nggak cukup nih buat di sini, atau mikir kayak gua bisa lebih,
Ngapain gue harus ngambil pekerjaan ini ya Iya, nggak sih? cuma mereka tuh hanya sekedar omongan doang. Mereka Iya. tuh nggak membuktikan kalau mereka tuh pantas atau lebih pantas ya sih untuk mendapatkan pekerjaan itu dengan modal omongan saja. Jadi selain dari pemerintah yang memperbaiki, tapi kita juga harus memperbaiki dari diri sendiri. Oke, kalau misalkan gua kasih kata-kata yang terakhir atau pesan buat teman-teman yang lakuin hashtag kabur aja dulu, atau mereka yang ngebahas tentang kabur aja dulu itu nggak senasionalisme itu, Iya. kata-katanya apa nih yang terakhir? Udah tuh Pak. Bisa orang kayak gitu ngomong kan. Iya, pengobat. Kata-katanya buat teman-teman kita yang nonton di luar sana. Kata-kata terakhirnya. Nggak salah kok pengen pergi hidup yang lebih baik, tapi jangan cuma kabur dengan tujuan yang nggak pasti. Cakep teman-teman, cakep Cakep. banget. Respect. Bang, kata-kata buat terakhir ini Bang. Dunia butuh kamu, tapi Indonesia juga butuh kamu. Kelas banget Bang, thank you banget. Indonesia tuh, ingat kata dia Bang, Indonesia juga butuh kamu. Jadi buat kamu yang di luar sana, buat kamu yang mungkin ada kerja di luar sana, kamu nggak perlu takut buat pulang ke Indonesia, nggak perlu takut nggak dicap nasionalisme atau gimana. Karena ingat, Indonesia butuh kamu, Indonesia butuh anak muda, dan Indonesia juga butuh maju. Bener nggak teman-teman? Betul banget. Buat Yohan, kata-kata apa Yo? Yang cocok buat ini? Kata-kata Yo? Ingatlah bahwa nasionalisme bukan sekedar retorika, melainkan tanggung jawab untuk ikut membangun lingkungan yang adil dan layak bagi semua warga negara. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.